Benarkah tidak sah kurban kalau belum akikah? Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, maka saya akan mengutip beberapa pendapat para ulama yang bisa kita jadikan rujukan dalam masalah ini. Yang pertama, kita ambil pendapat Al-Mukarram Ustadz Abdus Somad. Ups, maaf, itu foto saya. Dan ini foto sahabat saya. Apakah orang yang belum akikah boleh berkurban? Siapa yang belum akikah jangan berkurban. Tidak ada hubung kait antara akikah dengan kurban. Tidak ada hubung kait. Akikah Abdul Somad itu tanggung jawab bapak saya terhadap saya. Maka setelah saya dewasa, dulu ternyata saya kecil belum diakikahkan, sekarang saya mau kurban, ya kurban aja, tak ada hubung kait. Kurban dengan akikah bukan seperti wudhu dengan sholat. Siapa yang tidak wudhu tak boleh sholat, siapa yang tidak akikah tak boleh kurban. Bukan, tak ada hubungan. Dan akikah itu tidak ada yang menyatakan hukumnya wajib. Sepakat 4 mazhab mengatakan akikah itu sunat muakkad. Nah, itu tadi pendapat Al-Mukarram Ustadz Abdus Somad. Sekarang kita coba dengarkan pendapat Al-Mukarram Buya Yahya. Yang tugas ngakekahi saya itu siapa? Abah saya sudah selesai. Lah korban ya saya korban, ngapain saya ngurus akikah? Nah, ini kadang-kadang pikir ini, belum akikah. Yang tugas ngakekahi saya adalah ayahanda saya. Korban, kalau ada orang belum diakikahi, korban adalah sunnah yang dikukuhkan. Adapun akikah bukan tugas saya, tugas abah saya. Kalau abah saya ternyata belum mengakikahi, ya karena tidak mampu. Memang itu ditodon nggak ada. Kalau semua kullu mauludin marhunun dan akikatihi, semua bayi itu akan digadai dengan akikahnya. Kalau tidak diakikah nggak usah beri syafaat kepada bapaknya. Belum bapaknya melarat, nggak punya duit. Kecuali begini bunyinya, saya mendapatkan anak, alhamdulillah mendekati bulan haji punya anak. Misalnya tanggal 3 Dzulhijjah punya anak. 10 Dzulhijjah itu ini mana kurban atau akikah. Ini kan begitu loh. Akikah tugas siapa? Tugas saya. Kurban untuk saya juga saya. Mana begini? Nah, ini masuk akal pertanyaan ini. Mana yang lebih dahulukan? Ditanya dulu, ente bakal punya duit lagi enggak nanti kalau akikahnya diundur sedikit? Oh punya, ya sudah kurban aja sekarang. Nanti akikah biar banyak yang disembelih nanti. Dari pendapat Al-Mukarram Ustadz Abdus Somad dan Buya Yahya tadi sudah jelas buat kita bahwa sah berkurban meskipun belum akikah. Hal itu disebabkan akikah dan kurban adalah dua ibadah yang berbeda. Akikah adalah perintah yang dilakukan seorang ayah terhadap anak-anaknya, sedangkan kurban adalah perintah yang ditekankan kepada setiap muslim yang sudah dewasa dan punya keluasan rezeki atau kemampuan untuk melaksanakannya. Lantas bagaimana kalau seandainya kita buat akikah dan kurban secara bersamaan dengan memotong kambing, diniatkan untuk kurban dan akikah, dalam arti menggabungkan dua niat kurban dan akikah pada waktu Idul Adha? Jika memang begitu keinginannya, lebih baik kita dengarkan penjelasan berikut ini. Hukum menggabungkan akikah dengan kurban. Ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Ada yang membolehkan dan menganggapnya sah sebagai akikah sekaligus kurban, dan ada yang menganggap tidak bisa digabungkan. Pendapat pertama, berkurban tidak bisa digabungkan dengan akikah. Ini adalah pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, dan salah satu pendapat Imam Ahmad. Dalil pendapat ini antara lain bahwa akikah dan kurban adalah dua ibadah yang berdiri sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya tidak bisa digabungkan. Di samping itu, masing-masing memiliki sebab yang berbeda, sehingga tidak bisa saling menggantikan. Al-Haytami mengatakan, zahir pendapat ulama Syafi'iyah bahwa jika seorang meniatkan satu kambing untuk kurban sekaligus akikah, maka tidak bisa mendapatkan salah satunya. Dan inilah yang lebih kuat, karena masing-masing merupakan ibadah tersendiri. Kitab Tuhfatul Muhtaj.
Al-Hattab mengatakan, guru kami Abu Bakar Al-Fihri mengatakan, jika ada orang yang menyembelih hewan kurbannya dengan niat kurban dan akikah, maka tidak sah. Tapi jika dengan niat kurban dan untuk hidangan walimah, hukumnya sah. Bedanya, tujuan kurban dan akikah adalah mengalirkan darah, bukan semata dagingnya. Sementara dua tujuan mengalirkan darah tidak bisa diwakilkan dengan satu binatang. Sedangkan tujuan utama daging walimah adalah untuk makanan dan tidak bertabrakan dengan maksud kurban, yaitu mengalirkan darah. Sehingga mungkin untuk digabungkan. Kitab Mawahibul Jalil. Pendapat kedua, boleh menggabungkan antara kurban dengan akikah. Ini merupakan pendapat mazhab Hanafi, salah satu pendapat Imam Ahmad, dan pendapat beberapa tabi'in seperti Hasan Al-Bisri, Muhammad bin Sirin, dan Qatadah radhiyallahu anhu. Dalil pendapat ini bahwa tujuan kurban dan akikah adalah beribadah kepada Allah dengan menyembelih. Sehingga akikah bisa digabungkan dengan kurban. Sebagaimana tahiyatul masjid bisa digabungkan dengan sholat wajib bagi orang yang masuk masjid dan langsung mengikuti sholat berjamaah. Disebutkan Ibnu Abi Saibah dalam Al-Musannaf beberapa riwayat dari para tabi'in. Di antaranya Hasan Al-Bisri pernah mengatakan, jika ada orang yang berkurban atas nama anak, maka kurbannya sekaligus menggantikan akikahnya. Dari Hisham dan Ibnu Sirin, beliau berdua mengatakan, kurban atas nama anak itu bisa sekaligus untuk akikah. Qatadah mengatakan kurban tidak sah untuknya sampai dia diakikahi. Al-Buhuti mengatakan jika akikah dan kurban waktunya bersamaan dan hewannya diniatkan untuk keduanya, maka hukumnya sah untuk keduanya. Berdasarkan keterangan tegas dari Imam Ahmad dalam kitab Kasyaful Qanah. Sementara itu, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh memilih pendapat yang membolehkan menggabungkan akikah dan kurban. Beliau menyatakan dalam fatwanya, andaikan akikah dan kurban terjadi secara bersamaan, maka satu sembelihan itu bisa mencukupi untuk orang yang menyembelih. Dia niatkan untuk kurban atas nama dirinya, kemudian menyembelih hewan tersebut dan sudah tercakup di dalamnya akikah. Menurut keterangan sebagian ulama, dapat disimpulkan bahwa akikah dan kurban bisa digabungkan jika atas namanya sama. Artinya, kurban dan akikahnya tersebut atas nama salah seorang anak. Sementara menurut keterangan ulama lain, tidak ada syarat hal itu. Artinya, jika seorang bapak hendak berkurban, maka kurbannya bisa atas nama bapak dan sekaligus untuk akikah anaknya. Ringkasnya, jika ada orang menyembelih hewan, dia niatkan untuk berkurban, dan itu sudah mencukupi untuk akikah. Kitab Fatwa Syekh Muhammad bin Ibrahim. Demikian, wallahu a'lam. Kesimpulannya adalah, dalam hal ini ada khilaf para ulama. Ada ulama yang mengatakan bahwa kurban dan akikah tidak boleh digabungkan. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa kurban dan akikah boleh untuk digabungkan. Dua pendapat ini tidak ada yang salah. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Dikarenakan sudut pandang ilmu yang luas dan proses pemahaman ilmu fikih. Tinggal terpulang kepada kita untuk mengambil pendapat yang mana. Berbeda pendapat itu adalah hal yang biasa, namun jangan saling menyalahkan. Wallahu a'lam.